Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man walah, amma ba'du. Ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Insyaallah kita lanjutkan kajian kita. Insyaallah materinya 9.45 sampai 10.45. Setelah itu 10.45 sampai 11 tanya jawab. Jam 11 kita berhenti, persiapan sholat, istirahat, makan siang. Dan tadi kita berhenti sampai di halaman 229 matannya. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala, falamma istaqarra bil madinati amara bi baqiyati syara'i'il Islam mithlu zakati was-shaum wal hajj wal jihad wal adhan wal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar wa ghairu dhalika min syara'i'il Islam atau wa ghairi dhalik. Setelah menetap di Madinah, Rasulullah Muhammad SAW diperintahkan dengan syarat-syarat Islam yang lain seperti zakat, puasa, haji, jihad, adzan, amar ma'ruf nahi mungkar, dan syariat-syariat Islam yang lainnya. Jadi maksudnya di sini bahwasanya ketika di Mekah tidak ada ibadah selain sholat. Yang ada ketika di Mekah 13 tahun itu adalah tauhid, 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 akidah, akidah, akidah. Prioritasnya adalah tauhid dan akidah. Sehingga surat-surat yang turun di Mekah, yang turun pada periode Mekah, namanya surat Makkiyah. Yang turun periode Mekah sebelum hijrah ke Madinah. Kalau surat Madaniyah periode Madinah setelah hijrah. Surat-surat Makkiyah itu kalau antum lihat fokus pembicaraannya adalah akidah, tauhid, akidah, tauhid, akidah, tauhid. Karena perlu ditanamkan. Kalau sudah akidah, tauhid ini tertanam, maka ibadah itu mudah. Sehingga Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha menjelaskan bahwa ayat yang turun itu adalah tentang akidah, fa idza nuqira fin naqur, ya, tentang kiamat nanti seperti apa. Karena kalau ayat yang turun langsung menyangkut ibadah, syariat, halal, haram, maka orang akan nolak. Karena akidahnya masih belum mantap, belum tertanamkan. Kata Ibunda Aisyah, seandainya ayat yang turun pertama-tama langsung berbunyi la tashrabul khamra, jangan minum khamr haram, maka mereka akan menjawab wallahi la nad'ul khamra abadan, demi Allah kami tidak akan meninggalkan khamr selama-lamanya, kami mabuk terus. Kalau langsung turunnya gitu, mereka menolak. Kalau ayat yang pertama turun berbunyi la taznu, jangan zina, maka mereka akan menjawab wallahi la nad'u zina abadan, demi Allah kami tidak akan meninggalkan zina selamanya, kami akan zina terus. Karena itu ayat yang turun pertama apa? Akidah dulu, tauhid dulu, sudah tertanamkan, diterangkan ini halal, ini haram, langsung sami'na wa ata'na. Itu dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Jadi di Madinah baru ada syariat-syariat. Karena mereka sudah iman, sudah akidahnya sudah mantap, baru ada zakat, ada perincian-perinciannya, ada puasa Ramadan, ada haji, ada jihad, ada adzan, amar ma'ruf nahi mungkar, dan syariat yang lainnya. Akhadha ala hadha 10 sinin wa ba'daha tuwfiya salawatullahi wa salamuhu alaihi. Beliau Rasulullah Muhammad SAW menjalani semua itu selama 10 tahun. Setelah itu beliau wafat. Semoga sholawat Allah dan salamnya tetap terlimpahkan atas beliau.
sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu halaman yang nomor 246. Wa dinuhu baqin wa hadha dinuh. Agama beliau, agamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kekal. Dan inilah agama beliau itu. Jadi agama Islam ini kekal, ada terus, tidak bisa musnah. Orang yang berusaha melawan Islam dari luar pasti kalah. Yakinlah seyakin-yakinnya. Siapapun yang berusaha melawan Islam dari luar pasti kalah. Pasti. Sejarah telah membuktikan. Kalahnya Islam itu cuma satu. Kapan kalahnya Islam? Kalau dihancurkan dari dalam, diadu domba sesama orang Islam. Sama-sama Islam, sama-sama ahli sunnah wal jamaah, perang sendiri, ya sudah kalah. Karena itu orang-orang kafir itu paham. Orang-orang kafir kalau melawan Islam dari luar, ya kalah mereka. Nah, cara yang mereka pakai adalah umat Islam dijadikan bertikai sendiri. Wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Bertikai, lemah, enggak punya kekuatan. Ini agamanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La khaira illa dallal ummata alaihi wa la syarra illa haddaraha minhu. Yang tidak ada satu kebaikan pun melainkan telah ditunjukkan oleh beliau kepada umatnya, dan tidak pula keburukan melainkan mereka telah diperingatkan tentang bahayanya. Jadi Rasulullah Muhammad SAW sudah menjelaskan semuanya. Semua kebaikan telah beliau sampaikan supaya kita mengerjakannya. Semua keburukan sudah beliau sampaikan supaya kita waspada, hati-hati. Kemudian wal khairul ladzi dalla alaihi at-tauhid wa jami'u ma yuhibbuhu Allah wa yarda, wasyarrul ladzi haddara minhu asyirku wa jami'u ma yakrahuhu Allah wa ya'bah. Adapun kebaikan yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tauhid serta segala yang dicintai dan diridhai Allah. Sedangkan keburukan yang diperingatkan bahayanya adalah syirik serta segala yang dibenci dan dimurkai Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sudah diterangkan semuanya. Yang nomor satu yang paling ditekankan oleh beliau adalah tauhid, tauhid, tauhid. Mengesahkan Allah, mengesahkan Allah, mengesahkan Allah. Diterangkan oleh beliau semua perkara yang menjadikan Allah ridha, yang menjadikan Allah cinta. Mari dikerjakan. Kemudian yang paling supaya beliau wanti-wanti supaya kita waspada, hati-hati. Yang paling buruk adalah syirik, syirik dan syirik, menyekutukan Allah. Dan semua perkara yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala, yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, ma'asyiral muslimin, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, dari kemarin sering diulang-ulang ya, tauhid, 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 syirik, syirik, syirik. Berarti kita harus belajar lagi nih. Berarti kita harus belajar lagi tauhid itu apa, syirik itu apa. Jangan sampai orang Islam tidak ngerti tauhid, tidak tahu syirik, sehingga terjerumus di dalamnya. Dan alangkah banyaknya orang Islam yang seperti itu. Ya. Termasuk yang paling banyak sekarang adalah percaya kepada jimat, percaya kepada dukun dan semisalnya, tukang ramal. Apalagi tahun baru ini sekarang, ya diramal. Bagaimana nasibmu tahun ini 2014? Ya, tahun ini tahun apa? Tahun kuda apa tahun naga sekarang ini? Tahun macam-macam. Tahun ini, tahun itu macam-macam. Diramal nasibnya. Sepertinya nasibnya 2014 ini adalah ya karirnya bakal merosot, rumah tangganya bakal berantakan, dagangannya hancur semuanya. Wah, kalau diramal gitu bagaimana? Kan sekarang banyak ramalan seperti itu kan? Yang mana Rasulullah Muhammad SAW mengatakan di dalam hadis yang sahih, kita datang ke tukang ramal, tanya saja, tidak diterima salatnya 40 hari. Man ataka hinan aw arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman.
Kalau percaya maka kufur kepada ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ataka hinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kufur kalau percaya. Nah, ini perlu, sehingga saya pernah melihat satu majalah ya, yang mana majalah itu dari awal sampai akhir isinya adalah iklannya dukun dan tukang ramal. Dukun, tukang ramal, jimat dan semisalnya. Itu laris majalah seperti itu. Yang mengkonsumsi siapa? Orang Islam. Lah Islam model mana Islamnya? Islam model apa? Kalau Islam nggak boleh seperti itu bukan Islam. Islam datang memberantas seperti itu. Islam itu mengajak kita kepada Allah, 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 Allah. Hati kita benar-benar utuh, tidak pecah-pecah hatinya. Ya, kalau syirik itu hatinya pecah-pecah, hancur, ke fulan, pecah hatinya. Tauhid hatinya utuh, maju terus pantang mundur dengan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi penting pengajian masalah ini, tauhid, syirik. Nah, ini kan pengajian secara global saja, penjelasan secara garis besar. Berarti masih perlu ada ngaji lagi nanti berikutnya, terutama masalah tauhid dan syirik. Kemudian selanjutnya, ba'athahu Allahu ilan nasi kaffatan waftaradallahu ta'atahu ala jami'i tsaqalain al-ins wal jin. Yaitu beliau Rasulullah Muhammad SAW diutus oleh Allah untuk seluruh manusia. Allah juga mewajibkan kepada seluruh jin dan manusia untuk mentaati Rasulullah Muhammad SAW. Jadi Rasulullah untuk manusia semuanya. Nabi-nabi yang lain itu, semua nabi diutus oleh Allah kepada umatnya saja. Antum kalau lihat Nabi Musa dan Nabi Isa, kalau manggil umatnya siapa? Ya Bani Israel, wahai Bani Israel. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW, apa? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman. Ya ayyuhan nas, hai manusia. Untuk semua manusia agama Islam ini. Bukan hanya semua manusia, manusia dan jin juga wajib taat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a. Katakanlah hai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semuanya. Al-A'raf 158. Wa akmalallahu bihi ad-dina. Allah telah menyempurnakan Islam dengan itu, yaitu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Islam ini sudah sempurna. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Al-Maidah ayat 3. Ayat ini kapan turunnya? Al-Maidah ayat 3. Kapan turunnya? Ini pada waktu Hajjatul Wada', haji perpisahannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kurang lebih setelah itu 80 hari beliau wafat. Ayat ini menjelaskan Islam sudah sempurna. Semua masalah sudah diterangkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Mulai masalah yang paling besar, tauhid akidah, sampai masalah yang tetek bengek sudah disampaikan. Sampai ketika orang mau masuk kamar mandi, mau masuk toilet, dijelaskan kakinya yang mana dulu, bacanya apa. Sampai masalah perempuan haid, bagaimana cara mengatasinya, sudah diselesaikan. Islam sudah sempurna, tidak usah ditambahin lagi. Jadi tidak usah ditambah, sudah sempurna Islam. Rasulullah Muhammad SAW diutus oleh Allah kepada kita untuk apa? Untuk diikuti, supaya kita beribadah dengan cara yang diajarkan oleh
Nabi Muhammad SAW. Kalau kita mau amalkan ajarannya Nabi yang ada di dalam hadis-hadis yang sahih, kita nggak punya waktu untuk yang lainnya. Nggak punya waktu kita. Waktu kita habis hanya untuk mengamalkan ajarannya Nabi yang ada di dalam hadis yang sahih. Lengkap Islam itu. Karena itu Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala menjelaskan tentang surat Al-Maidah ini ayat 3. Man ibtada'a fil islami bid'atan yara annaha hasanah faqad ittahama anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khana ar-risalah. Lianna Allah ta'ala yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Ini kata Imam Malik. Imam Malik adalah gurunya Imam Asy-Syafi'i rahmatullahi alaihima. Barang siapa yang membuat suatu bid'ah dalam Islam, ajaran baru, ibadah-ibadah yang baru, yang dia menganggap itu adalah baik. Nah, ini baik. Berarti dia menuduh Nabi Muhammad mengkhianati risalah. Berarti Nabi Muhammad menyembunyikan. Ada yang belum disampaikan. Kenapa? Karena Allah berfirman, hari ini aku sudah sempurnakan untukmu, agama sudah sempurna. Kalau kita membuat yang baru, kita katakan ini baik, berarti kan masih seakan-akan Rasulullah masih ada yang belum disampaikan. Padahal beliau sudah menyampaikan semuanya. Jadi paling enak adalah ngikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sudah lengkap semuanya. Tinggal kita mau belajar atau tidak. Ngaji, belajar, amalkan, ngikuti sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selamat. Sunnah itu mudah, praktis, enak, nikmat, ekonomis, masuk surga. Kalau menyimpang dari sunnah itu ribet, repot, ruwet, butuh biaya banyak, ya, nah, belum tentu masuk ke dalam surga. Ya, sunnah itu enak, nikmat sunnah itu. Islam ini mudah, gampang, nikmat. Yang membuat rumit, repot adalah kadang kita mengikuti qala fulan, repot akhirnya. Tapi kalau qala Allah Ta'ala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penjelasan para ulama tentang Al-Qur'an wa sunnah enak, mudah, gampang, praktis dan juga ekonomis. Selanjutnya, wad dalilu ala mautihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qauluhu ta'ala innaka mayyitun wa innahum mayyitun thumma innakum yaumal qiyamati 'inda rabbikum takhtasimun. Dan dalil atas kematian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kamu akan mati dan sesungguhnya mereka akan mati pula. Kemudian sesungguhnya kamu pada hari kiamat akan berbantah-bantah di hadapan Tuhanmu. Surat Az-Zumar 30-31. Jadi Rasulullah Muhammad SAW sudah meninggal dunia. Sehingga para sahabat ketika mendengar wafatnya Nabi Muhammad SAW, para sahabat kaget. Seakan-akan gak percaya. Sampai-sampai sahabat Umar Ibnul Khattab radhiyallahu ta'ala anhu marah, yang mengatakan Nabi Muhammad mati saya penggal lehernya. Wah, marah beliau, gak percaya kalau Nabi itu mati. Artinya belum bisa nerima orang yang paling dicintai, kekasihnya. Lalu datang sahabat Abu Bakar, ya, setelah mencium Nabi, kemudian ceramah sahabat Abu Bakar, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Lalu beliau bawakan ayat-ayat. Lalu sahabat Umar seakan-akan baru mendengarnya. Beliau tersadar bahwa Rasulullah benar-benar sudah meninggal dunia. Lalu beliau terjatuh. Jadi artinya kita semua bakal mati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga meninggal dunia. Yang jadi masalah itu bukan matinya. Yang jadi masalah itu adalah ada apa setelah mati. Karena kehidupan itu yang sebenarnya bukan sekarang. Kehidupan yang sebenarnya adalah nanti. Kalau antum baca di surat Al-Fajr, ya, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Aduhai, ya, alangkah senangnya kalau aku dulu sudah melakukan amal soleh
untuk kehidupanku yang sekarang ini, untuk kehidupanku ini. Berarti hidup itu adalah nanti. Sekarang ini adalah kehidupan yang sebentar, sementara saja. Setelah mati itulah kehidupan yang sebenarnya. Jadi kehidupan yang sebenarnya dimulai setelah kematian. Sehingga ada ungkapan yang sangat masyhur dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan annasu niyam fa idza matu intabahu. Manusia tidur semuanya. Kalau sudah mati baru bangun. Aneh kan? Kita hidup dibilang tidur. Kita mati malah dibilang bangun. Ya, itulah kehidupan yang sebenarnya. Karena itu dikatakan di situ wan nasu idza matu yub'atsun. Setiap orang yang meninggal akan dibangkitkan. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari bumi, yaitu dari tanah itulah kami menjadikan kamu, dan kepadanya kami akan mengembalikan kamu, dan daripadanya kami akan mengeluarkan kamu pada hari yang lain. Jadi kita dari tanah kembali ke tanah, nanti akan dikeluarkan lagi dari tanah. Surat Thaha ayat 55. Wa qauluhu, dan termasuk dalilnya pula adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wallahu ambatakum minal ardi nabata thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Dan Allah menumbuhkan kamu dari tanah dengan sebaik-baiknya, kemudian Dia mengembalikan kamu ke dalam tanah dan mengeluarkan kamu daripadanya pada hari kiamat dengan sebenar-benarnya. Surat Nuh ayat 17 dan 18. Jadi kita bakal dibangkitkan nanti. Wa ba'dal ba'thi muhasabun wa majziyun bi'amalihim. Setelah dibangkitkan mereka menjalani hisab dan dibalas sesuai dengan amal perbuatan masing-masing. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Supaya Dia Allah memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat terhadap apa yang telah mereka kerjakan, dan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik, yaitu syurga. Surat An-Najm ayat nomor 31. Ini sudah kita bahas kemarin panjang lebar. Bagaimana proses mulai dari sakaratul maut, fitnah kubur, nikmat kubur, azab kubur, dan juga bagaimana proses hari kiamat nanti sampai surga dan neraka. Kita sudah bahas kemarin panjang lebar. Kemudian selanjutnya, waman kadzdzaba bil ba'tsi kafar. Barang siapa mendustakan hari kebangkitan, maka ia telah kafir. Yang enggak percaya, enggak percaya ada kebangkitan nanti, sudah mati selesai, kafir. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, za'amal ladzina kafaru allan yub'atsu qul bala wa rabbi latub'atsunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allahi yasir. Yang artinya orang-orang kafir mengklaim, mengatakan mereka sekali-kali tidak akan dibangkitkan. Katakanlah, tidak demikian, demi Tuhanku, benar-benar kamu akan dibangkitkan, kemudian akan diberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Surat At-Taghabun ayat nomor 7. Ya. Jadi nanti ada pertanggungjawaban. Kemudian bukti-bukti mengenai hari kebangkitan yang lalu sudah diterangkan panjang lebar, termasuk di dalam surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ada 5 contoh bahwa Allah bisa menghidupkan orang setelah mati. Selanjutnya, ma'asyiral muslimin, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Kita akan sekarang lagi berbicara tentang mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah pembahasan kita ini tinggal sedikit sekali. Ya, tinggal sedikit. Tinggal setelah itu pembahasan tentang Allah mengutus para rasul. Ya, kemudian setelah itu pembahasan tentang Taghut. Bagaimana Taghut dan siapa itu Taghut.
Ya. Insya Allah itu kita bahas pada sesi yang ketiga nanti setelah zuhur dan sesi yang keempat setelah asar. Nah, sekarang pembahasan kita adalah memperluas sedikit tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an ada ayat, yaitu di surat At-Taubah ayat nomor 128. Insyaallah kita hafal ayatnya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari dirimu sendiri, artinya dari kaummu. Kamu kenal dia, dia bukan orang asing. Dia bukan orang yang misterius, yang terasa berat atasnya penderitaanmu. Kalau kita menderita, Rasulullah Muhammad SAW merasakan berat. Beliau tidak ingin melihat kita menderita. Harisun alaikum, sangat menginginkan keimanan dan keselamatanmu. Rasulullah ingin kita iman supaya kita selamat. Bil mu'minina raufur rahim, sangat kasih sayang kepada orang-orang yang beriman. Mari kita lihat contoh nyata langsung dari hadits-hadits yang sahih tentang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mempraktekkan ayat ini. Di dalam hadits yang diriwayatkan oleh At-Tabrani di Al-Mu'jamul Kabir melalui jalan sahabat Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma ta'irun yuqallibu janahaihi fil hawa illa wa huwa yadhkuruna minhu ilma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kita dan tiadalah burung yang terbang di udara mengepakkan sayapnya, melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menceritakan kepada kami tentang ilmunya. Maksudnya Rasulullah meninggal dunia dalam keadaan sudah menjelaskan semuanya, sudah dijelaskan. Sampai-sampai tentang burung yang terbang pun mengepakkan sayap sudah dijelaskan. Artinya gambaran sudah dijelaskan semuanya lengkap. Beliau bersabda, ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yubaidu minan nar illa waqad bayyantu lakum. Tiada sesuatu yang bisa mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari neraka melainkan aku telah menjelaskan untuk kalian. Semuanya telah diterangkan Nabi. Ini jalan mendekatkan ke surga, kerjakan. Ini jalan menjauhkan kamu dari neraka. Ya, diterangkan semuanya supaya kita masuk ke dalam surga dan supaya kita selamat dari neraka. Di dalam riwayat Imam Ahmad di Musnadnya melalui jalan sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha lam yuharrim hurmatan illa waqad alima annahu sayattali'uha minkum muttala'. Ala wa inni akhidun bihujazikum antahafatu finnar katahafutil furash awid dubab." Sesungguhnya tiadalah Allah mengharamkan sesuatu, melainkan Allah tahu bahwa di antara kamu ada yang melanggarnya. Ketahuilah, sesungguhnya aku memegang ikat pinggangmu supaya kamu tidak terjun masuk ke dalam api, seperti terjunnya anai-anai atau lalat yang masuk ke dalam api. Ini gambaran ya, permisalan. Jadi kalau ada api unggun, ada orang bakar api unggun, itu biasanya kan ada semacam aneh-aneh ya, kupu-kupu kecil itu loh, kan suka masuk ke api situ kan, atau lalat suka masuk ke dalam api. Demikian pula kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia itu suka masuk ke neraka seperti itu mirip.
Jadi ibaratnya manusia itu suka terjun ke neraka mirip gitu. Mirip persis. Tapi Rasulullah memegang ikat pinggangnya, dipegang oleh Nabi. Jangan masuk neraka, jangan masuk neraka, jangan masuk neraka. Ditarik ikat pinggangnya, jangan sampai masuk neraka. Jadi kecenderungan manusia masuk ke neraka. Tapi oleh Nabi dipegang. Ikat pinggang berarti ikatan yang paling kuat, tengah-tengahnya dipegang. Jangan kau masuk neraka, jangan kau masuk neraka. Jadi Rasulullah Muhammad SAW itu ingin menyelamatkan kita. Jangan terjun ke neraka, jangan terjun ke neraka. Karena kebanyakan manusia maunya terjun ke neraka. Sehingga Rasulullah Muhammad SAW itu bersedih kalau ada orang diajak iman enggak mau. Diajak iman enggak mau. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Kahfi ayat 6. Fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Boleh jadi wahai Rasulullah Muhammad SAW, engkau akan membinasakan dirimu, akan membunuh dirimu. Karena engkau kecewa, mereka kau ajak iman tidak mau. Diajak iman, diajak selamat, diajak bahagia dunia akhirat, enggak mau. Rasulullah kecewa. Sampai-sampai dikatakan di sini Rasulullah hampir bunuh diri. Ya, saking kecewanya. Tapi kemudian oleh Allah dijelaskan, memang itulah para nabi semuanya. Juga didustakan. Yang didustakan bukan kamu saja, yang didustakan juga semua nabi didustakan. Jadi enggak usah terlalu larut dalam kesedihan. Yang penting tugasnya adalah menyampaikan dan menyampaikan. Yang mau berarti dia untung. Yang enggak mau ya memang berarti enggak mau masuk ke dalam syurga. Karena ma'asyiral muslimin, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, kebanyakan manusia itu hanya melihat dohir tanpa melihat dalamnya, hikmahnya. Ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati ghafilun. Ibaratnya kalau ada sekarang ya, misalnya ini adalah makanan yang lezat ya. Ini adalah makanan yang lezat. Apa yang lezat makanannya? Pokoknya makanan yang lezat ya, makanan lezat. Tampak di luarnya ini bagus, menarik sudah. Lezat, menarik sekali makanan ini. Antum kira-kira tertarik enggak melihatnya? Apalagi lapar, tertarik enggak? Semua tertarik. Tapi ternyata di dalam makanan ini ada racunnya. Di dalamnya ada racunnya. Lalu saya katakan kepada antum, jangan makan ini. Ini ada racunnya. Percaya enggak antum? Percaya apa enggak? Percaya apa tidak? Kebanyakan enggak percaya. Mungkin ada yang percaya 1-2. Kebanyakan enggak percaya. Kebanyakan hanya melihat luarnya saja. Oh, luarnya zen gitu loh, ajib, enak, lezat. Enggak percaya. Yang percaya paling cuma 1 atau 2 saja. Yang lainnya enggak percaya, makan. Ya. Bahkan nodoh, nanti saya ditodoh. Oh, jangan diakali kamu, kate dipek dhewe iku. Mau diambil sendiri, teh dipek dhewe. Dituduh macam-macam, bohong, pendusta, majnun, kadzab dan yang lain-lainnya. Ya. Akhirnya mereka makan. Hasilnya apa? Mati keracunan. Begitulah para nabi dan para rasul menyampaikan, dituduh macam-macam. Sahirun kadzab. Ya, ini adalah tukang sihir, pendusta, majnun, orang gila dan yang lain-lainnya, dituduh macam-macam. Karena mereka hanya lihat luarnya saja, enggak mau lihat hakikatnya. Sementara sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ya, imannya sangat tinggi sehingga beliau dapat gelar As-Siddiq yang imannya di atas rata-rata. Termasuk ketika peristiwa Al-Isra wal Mi'raj yang Rasulullah diperjalankan oleh Allah dengan jasadnya dan ruhnya semalam. Ya, berangkat malam itu ke Palestina, ke langit, pulang lagi, subuh sudah ada di Mekah. Keesokan harinya ketika beliau cerita banyak orang yang enggak percaya. Tapi sahabat Abu Bakar, ya Rasulullah, Anda cerita lebih dari ini pun saya percaya. Yang cerita Anda saya percaya.
Karena Anda saya kenal orang jujur, Anda nggak pernah bohong. Iman, as-siddiq, yang imannya di atas rata-rata. Tapi kebanyakan manusia, walakinna aktsaron nasi la ya'lamun. Tapi kebanyakan manusia nggak tahu, nggak ngerti dan tidak mau tahu, tidak mau tahu. Karena itu di antara doa Nabi Muhammad SAW adalah Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah hidayah kaumku karena mereka tidak tahu. Sekarang contohnya disebutkan di dalam hadis Bukhari Muslim rahmatullahi alaihima, pada waktu hari kiamat nanti manusia datang kepada Nabi Adam minta syafaat, enggak sanggup. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa enggak sanggup semuanya. Nabi Muhammad SAW sanggup. Beliau sujud di hadapan Allah, memuji-muji Allah, mohon supaya kita segera diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua nabi doanya adalah Allahumma sallim, sallim ya Allah, selamatkan hamba, selamatkan hamba. Sementara Rasulullah Muhammad SAW doanya adalah ya Rabb ummati, ummati, ya Allah, umatku, umatku, selamatkan umatku, selamatkan umatku. Subhanallah. Jadi yang dipikir oleh Nabi Muhammad adalah umatnya. Beliau selalu mikir umatnya, bagaimana umatku ini selamat, bagaimana umatku ini selamat. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga di dalam riwayat Muslim rahmatullah alaih, beliau pernah sholat pada malam hari membaca ayat diantaranya surat Al-Maidah ayat 118. Surat ini berkisah tentang Nabi Isa alaihi salam. Tapi Rasulullah Muhammad SAW ketika membaca surat ini, beliau ingat umatnya. Nabi Isa berdoa, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ya Allah, jika engkau azab mereka, mereka adalah hambamu sendiri. Tapi jika engkau ampuni mereka ya Allah, sesungguhnya engkau adalah maha perkasa lagi maha bijaksana. Rasulullah ketika membaca ini ingat umatnya. Apa yang beliau lakukan? Farafa'a yadayhi wa qala Allahumma ummati ummati wa baka. Beliau angkat tangannya ya sambil nangis mengucapkan ya Allah umatku 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 sambil nangis. Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian Allah memanggil malaikat Jibril. Allah mengatakan ya Jibril idhab ila Muhammad wa rabbuka a'lam fasalhu ma yubki. Wahai Jibril, pergilah kau menemui Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya Allah lebih tahu, tapi memang ceritanya dibuat seperti ini supaya ada ceritanya. Tanyakan kepada Muhammad, kenapa dia nangis? Malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanya, kenapa kau nangis? Lalu kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, diceritakan, ya saya nangis karena ingat umatku. Kemudian malaikat Jibril datang ke Allah lagi memberitahu Allah. Sebenarnya Allah Maha tahu, ya. Allah Maha tahu. Cuman dibuat seperti supaya ada ceritanya. Karena kalau enggak gini kan enggak ada ceritanya nanti kan. Jadi supaya ada cerita. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya Jibril idhab ila Muhammad faqul inna sanurdika fi ummatik wala nasu'uk." Hai Jibril, kau datang kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katakan, kami akan membuatmu ridha tentang umatmu dan kami tidak akan menyakitimu tentang umatmu. Subhanallah. Jadi artinya keinginan Nabi supaya umatnya selamat, supaya umatnya tidak diazab, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kembali kepada kita. Kita menjadi umatnya Nabi Muhammad atau tidak? Karena beliau bersabda di dalam hadis yang sahih, ya, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Umatku semuanya masuk surga kecuali orang yang enggan. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Wahai Rasulullah, siapa yang enggan? Yang enggak mau itu siapa? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man 'asani faqad aba. Orang yang taat kepadaku masuk surga. Yang durhaka berarti enggan, tidak mau masuk ke dalam surga. Nah, kita tinggal pilih yang mana. Kemudian juga di dalam hadis
yang sahih pula Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini riwayatnya Imam Al-Bukhari rahmatullah alaih. Ada seorang anak Yahudi. Anak ini biasanya menjadi pembantu Nabi. Pada suatu hari anak Yahudi ini sakit. Perhatikan ya, anak. Artinya anak kecil. Agamanya Yahudi lagi, sakit. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjenguknya. Menjenguk, betapa tawaduknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak Yahudi sakit dijenguk. Sambil beliau mengatakan aslim, masuklah kau ke dalam Islam. Rasulullah berada di samping kepalanya, duduk di situ sambil mengatakan masuklah kau ke dalam Islam. Lalu anak ini melihat ke ayahnya, ya, minta izin, boleh enggak? Kata ayahnya, ati' Abul Qasim. Ya, kau taat saja kepada Abul Qasim, enggak apa-apa. Lalu anak itu mengucapkan 2 kalimat syahadat, masuk Islam. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar dari situ dalam keadaan senang, berbinar-binar sambil beliau mengatakan, alhamdulillahilladzi anqadahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkannya dari api neraka. Rasulullah senang anak ini selamat dari api neraka, mati dalam keadaan Islam. Demikian pula kisahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat Imam Al-Bukhari rahmatullah alaih. Ketika hijrah ke Taif, kan beliau di Mekah, ya, sampai wafat ayah pamannya, sampai wafat istrinya, pamannya Abu Thalib yang bela, mati dalam keadaan enggak mau mengucapkan la ilaha illallah. Istrinya Khadijah yang dicintai wafat juga. Setelah itu diganggu luar biasa di Mekah, sampai akhirnya beliau memutuskan hijrah ke Taif dengan pembantunya Zaid bin Harithah, dengan harapan kalau Mekah enggak mau, mudah-mudahan Taif mau. Jalan kaki dari Mekah ke Taif kurang lebih sekitar 80 kilo. Jalan kaki. Apa sambutannya? Pembesar-pembesar Taif mengerahkan massa, ya. Laki, perempuan, anak-anak jalanan, budak-budak dikeluarkan untuk apa? Untuk berteriak-teriak menghina Nabi, melecehkan Nabi, ya. Sambil melempari beliau dengan batu. Sampai bercucuran darah mulia dari tubuh mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dilempari batu. Ya, sampai singkat cerita terpaksa beliau balik ke Mekah lagi. Bayangkan, sudah meninggalkan Mekah, sekarang balik ke Mekah lagi. Di tengah perjalanan, malaikat Jibril datang, wahai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah memerintahkan kepada malaikat penjaga gunung untuk mengikuti keinginanmu. Lalu malaikat penjaga gunung datang, wahai Rasulullah, apakah perlu, ya, diledakkan gunung ini supaya menimpa mereka? 2 gunung ini diledakkan aja supaya mereka mati semuanya. Kalau kita bagaimana? Ya, kalau kita wis getno wis sikat aja wis. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jangan, wahai malaikat, jangan. Ya. Inni arju an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wahdah la yusyriku bi syai'a. Aku berharap nanti akan keluar dari mereka anak cucu yang beriman kepada Allah, mengesahkan Allah, yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah hidayah kaumku karena mereka tidak tahu. Subhanallah, betapa kasih sayangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan akhirnya terbukti ketika tahun 9 Hijriah yang dikenal sebagai Amul Wufud, tahun datangnya delegasi-delegasi menyatakan iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk delegasi dari Taif, dari Thaqif, iman semuanya. Ya, dan sekarang menjadi negara Islam. Ini bentuk kasih sayangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya manusia, jin pun juga iman kepada Nabi. Ketika beliau menjelang kembali ke Mekah ini dari Taif, di sebuah daerah namanya Qarnut Ta'alib atau Qarnul Manazil,
Beliau sholat malam di sana, baca Al-Quran. Lalu ada rombongan jin yang dengar, dan rombongan jin ini iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya manusia dan jin, binatang pun. Ya, binatang itu loh, Rasulullah cinta dan sayang kepada binatang. Disebutkan di dalam riwayat Imam Muslim, ya, dengan sanad yang sahih, dan juga Abu Dawud, Ibnu Majah, dan juga Imam Ahmad, bahwa ada seekor onta. Onta ini datang kepada Nabi sambil meneteskan air mata. Nangis onta di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengadu kepada Nabi. Nabi faham. Ya. Lalu Nabi memanggil pemilik onta itu, man sahibul jamal, siapa pemilik onta ini? Lalu oleh Nabi dinasehati, takwalah kamu kepada Allah, jangan mendolimi binatangmu. Ya. Kau beri makan yang selayaknya, dan jangan kau berikan muatan-muatan yang di luar kemampuannya. Jadi onta nangis ngadu ke Nabi. Nabi Muhammad bisa enggak ngomong dengan binatang? Bisa apa enggak? Bisa atau tidak? Bisa. Karena Nabi Muhammad lebih afdal daripada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman aja bisa, Nabi Muhammad berarti juga lebih bisa lagi. Nabi Muhammad lebih sempurna daripada Nabi Sulaiman. Jadi onta sampai nangis di depannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya onta, bukan hanya binatang, pohon pun juga. Ya, disebutkan di dalam riwayat Imam Al-Bukhari rahmatullah alaih. Ketika itu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya mimbar, mimbarnya dari pohon kurma. Ya, kalau ceramah di mimbar itu. Lalu kemudian beliau dibuatkan mimbar yang baru. Beliau pindah ke mimbar yang baru itu. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah fasahatin nakhlatu siyahas sabi. Maka pohon kurma yang biasa dijadikan mimbar itu nangis seperti tangisan anak kecil. Sahabat dengar tangisannya, nangis betulan. Lalu Rasulullah Muhammad SAW turun dari mimbar yang baru itu, merangkul pohon kurma itu sampai dia enggak nangis lagi. Allahu Akbar. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Karena itu ma'asyiral muslimin, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, kita ini wajib cinta kepada Nabi. Cinta. Karena kita nanti hari kiamat akan dikumpulkan dengan kekasih kita, dengan idola kita. Idola Anda siapa? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dengan sanad yang sahih, riwayat Imam Al-Bukhari rahmatullah alaih, melalui jalan sahabat Anas radhiyallahu taala anhu. Ada seorang sahabat yang datang ke Nabi langsung tanya, matas sa'ah, kapan kiamat? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma a'datta laha, persiapanmu apa menghadapi kiamat? Kamu tanya kiamat sudah siap kamu, persiapanmu apa? Kata orang itu, la syai' illa anni uhibbullaha wa rasulahu sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada persiapan apa-apa. Cuman aku cinta Allah dan cinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau menjawab, anta ma'a man ahbabta. Kau akan dikumpulkan dengan kekasihmu. Subhanallah. Kalau cinta kepada Nabi berarti di mana? Dikumpulkan di mana? Di surga. Cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Sahabat Anas bin Malik mendengar hadis ini senang bukan main. Sampai-sampai beliau mengatakan, fama farihna bi syai'in farahana bi qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam anta ma'a man ahbabta. Kami tidak pernah senang seperti senangnya kami ketika mendengar hadis ini. Itu kau akan dikumpulkan dengan kekasihmu. Lalu kata sahabat Anas, aku cinta Nabi, aku cinta Abu Bakar, aku cinta Umar, aku berharap kumpul mereka di dalam surga, walaupun amalanku masih belum seperti amalannya mereka. Jadi masalah idola ini penting. Jangan salah memilih idola, jangan salah memilih kekasih, karena kita akan dikumpulkan dengan kekasih kita. Lalu ada kisah, ya, yang mana disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya,
Al-Jami' li Ahkamil Quran. Kisah ini terjadi kepada pembantu Nabi yang bernama Thauban. Thauban radhiyallahu taala anhu. Thauban ini pembantu Nabi yang amat sayang cinta kepada Nabi. Cinta luar biasa. Kalau nggak ketemu Nabi, ya nggak ketemu Nabi, dia ini nggak tenang. Sampai dia tidak bertemu Nabi berapa hari, sehingga dia ini nggak tenang. Ya, sampai kurus kering dan tampak di wajahnya kesedihan. Seperti orang bagaimana ya, orang cinta yang tidak ketemu dengan kekasihnya. Lalu oleh Nabi ditanya, "Ma ghayyara launak?" Wahai Thauban, kenapa keadaanmu seperti ini? Kau pucat, kau kurus kering, kau tampak bersedih. Ada apa? Apa yang terjadi, wahai Thauban? Lalu kata Thauban, "Ya Rasulullah, ma bi dhurrun wala waja'un, ghayra anni idza lam araka ishtaqtu ilaik wastauhashtu wahsyatan syadida hatta alqaq. Thumma dzakartu al-akhirah wa akhafu alla araka hunak li'anni araftu annaka turfa' ma'an nabiyyin wa anni in dakhaltu jannah kuntu fi manzilatin hiya adna min manzilatik wa illam adkhul la araka abada." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku enggak sakit. Aku tidak apa-apa. Tidak sakit, tidak apa-apa. Hanya saja ya Rasulullah, aku kalau tidak ketemu dengan Anda, aku kangen. Aku merasa kesepian ya Rasulullah. Kemudian dalam keadaan seperti itu, aku ingat akhirat. Nanti di akhirat ya Rasulullah, aku takut gak bisa melihat Anda lagi. Karena Anda pasti mempunyai derajat tinggi bersama para nabi. Derajatku di bawah, gak bisa ketemu Anda. Itu pun kalau aku masuk ke dalam syurga. Kalau aku tidak masuk ke dalam syurga, maka aku tidak bisa melihat Anda lagi selama-lamanya. Jadi sahabat Thauban itu kepikiran, sampai pucat, sampai sedih, sampai kurus kering. Lalu turun firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat nomor 69-70. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi alima. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka itu dikumpulkan bersama orang-orang yang Allah berikan nikmat atas mereka dari kalangan para nabi, siddiqin, syuhada dan salihin. Artinya, kalau kamu ingin kumpul dengan mereka, kamu harus taat kepada Allah dan Rasulnya. Taat Allah, taat Rasul, kumpul mereka di dalam syurga nanti, jangan khawatir. Maksudnya di sini, ma'asyiral muslimin, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, cinta kepada Nabi itu adalah cinta agama. Mahabbah kepada Nabi adalah mahabbah diniyah. Cinta karena faktor agama, bukan cinta faktor hawa nafsu. Tidak sama dengan cinta kepada bapak, tidak sama cinta kepada ibu, tidak sama cinta kepada anak, tidak sama cinta kepada siapapun. Tapi cinta faktornya faktor agama. Allah menyuruh cinta, kita cinta. Dan cinta kepada Nabi ada buktinya. Nah, ini yang penting, ini buktinya itu. Kalau mengaku cinta saja gampang, semuanya ngaku cinta. Nah, buktikan cintanya. Di sini ada 7 poin untuk membuktikan bahwa kita cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Poin yang pertama adalah mempelajari sirah dan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngaku cinta Nabi, belajar sirah dan belajar sunnah, belajar ilmunya Nabi. Yang kedua, meneruskan perjuangannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perjuangan beliau kita teruskan. Perjuangan beliau adalah menegakkan tauhid, memberantas syirik, membawa Islam yang murni. Yang ketiga, mengajarkan dan menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berusaha istiqamah, ya, mengajarkan, menghidupkan sunnah. Walaupun di akhir zaman memegang sunnah seperti memegang
bara api, berat, dimusuhi orang, dibenci. Kemudian yang keempat, membela syariatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bela syariatnya. Banyak orang yang menyimpang, yang mau merusak, kita bela syariatnya Nabi. Kemudian yang kelima, banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang banyak baca solawat. Ya, dan solawat yang terbaik adalah solawat yang beliau ajarkan, sebagaimana di dalam solat kita yang dikenal dengan solawat Ibrahimiyah. Minimal kita mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang banyak solawat ini, yang banyak. Karena solawat ini menunjukkan kita cinta beliau dan ada kedekatan. Kalau kita baca solawat berarti kita ingat Nabi, ingat perjuangannya Nabi, akhlaknya Nabi, ibadahnya Nabi, semuanya tentang Nabi. Jadi kita ada keterikatan batin dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Solawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wah, Masya Allah. Orang yang paling dekat dengan Nabi hari kiamat nanti, yang paling banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana di dalam hadis yang sahih. Kemudian yang keenam, menjadikan beliau sebagai uswah dan qudwah. Menjadikan sebagai suri tauladan. Kita ingin niru Nabi, ya, berarti harus belajar Nabi. Ada buku yang bagus tentang pribadi Nabi yang berjudul Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah wal Khasail Al-Mustafawiyah, yang ditulis oleh Imam At-Tirmidzi, yang sudah ditahqiq oleh para ulama, di antaranya Syekh Albani. Juga ada terjemahannya, cuman terjemahannya saya kurang tahu, tapi insyaallah ada terjemahannya itu. Supaya kita tahu pribadinya Nabi, akhlaknya Nabi, fisiknya Nabi, dan yang lainnya, untuk kita meniru beliau, menjadikan beliau sebagai uswah dan qudwah. Kemudian yang ketujuh adalah selalu merindukan beliau. Siapa yang enggak rindu kepada Nabi? Rindu, pengen ketemu Nabi. Jangankan ketemu hari kiamat nanti, ketemu di mimpi saja seneng. Mimpi ketemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau bersabda di dalam hadis yang sahih, man ra'ani fil manam faqad ra'ani fa inna syaitan la yatamatsalu bi au kama qala. Barang siapa mimpi melihat aku, maka itulah aku. Karena setan tidak bisa menjelma menyerupai aku. Dengan catatan seperti sifat beliau yang ada di dalam sirah Nabi. Ya. Itulah bukti cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan semoga kita termasuk di dalamnya. Wallahu a'lam. Sekarang kita masuk sesi tanya jawab sampai pukul 11 nanti. Yang tadi ini. Ya, Ustadz, jika Indonesia bisa dikatakan sebagai negeri Islam, apakah penguasa atau presidennya Indonesia bisa disebut ulil amri? Ya. Ini kan bersumber dari firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam surat An-Nisa, yaitu ayat nomor 59. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Hai orang-orang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulullah dan ulil amri di antara kamu. Perhatikan ayat ini ya. Ayat ini indah susunannya. An-Nisa 59. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Athi'ullaha, taatlah kepada Allah mutlak. Wa athi'ur rasula, dan taatlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutlak. Setelah itu tanpa kata-kata wa ati'u, langsung wa ulil amri minkum, dan ulil amri di antara kamu. Berarti taat kepada ulil amri enggak mutlak. Taat kepada ulil amri ini selama ulil amri taat kepada Allah dan Rasulnya. Kalau enggak taat kepada Allah dan Rasulnya, enggak taat. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Enggak boleh taat kepada makhluk dalam maksiat kepada al-khaliq. Lalu diterangkan setelahnya, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul.
Kalau ada perselisihan, kembalikan kepada Allah, Al-Quran dan Rasul, yaitu As-Sunnah. Ulil amri itu siapa? Saya sudah membaca pendapat-pendapat dari mufassirun tentang siapa itu ulil amri. Mulai dari At-Tabari, Al-Qurtubi, Al-Baghawi, terus sampai Ibnu Katsir, As-Sa'di dan seterusnya. Ya, banyak ahli tafsir. Dan ternyata kesimpulannya itu ada di tafsir Fathul Qadir yang ditulis oleh Al-Imam Muhammad bin Ali Asy-Syaukani. Itu kesimpulan yang paling memuaskan tentang ulil amri. Yang mana kata beliau, kata Imam Asy-Syaukani, wa ulil amri hum al-a'immah was-salatin wal qudah wa kullu man kanat lahu wilayah syar'iyyah la wilayah taghutiyah. Kata Imam Asy-Syaukani, ulil amri itu adalah para pemimpin, para sultan dan para qadhi, dan siapa saja yang wilayahnya, kepemimpinannya itu syar'i, bukan kepemimpinan yang bersifat taghut. Sudah, ini terjawab, sudah selesai. Jadi kalau penjelasannya para ulama, intinya ulil amri itu adalah al-ulama wal umara, para ulama dan para pemimpin. Tapi di sini ada poin yang terpenting dari Imam Syaukani. Pemimpin yang wilayahnya itu wilayah syar'iyah, bukan yang wilayahnya taghutiyah. Artinya yang kepemimpinannya itu sesuai dengan aturan syariat. Yang kepemimpinan tidak sesuai syariat dan taghut, enggak masuk di dalamnya. Itu kesimpulannya. Dan itu indah dari Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala. Ya, Ibnu Taimiyah pernah berkata, negeri Islam tapi penguasanya zalim maka tidak ditolong Allah. Negeri kafir tapi penguasanya adil maka ditolong Allah. Maksudnya bagaimana Ustaz? Iya, itu kata-kata beliau sangat masyhur. Yaitu redaksinya berbunyi, innallaha yansuru daulatan adilatan walau kanat kafirah wa la yansuru daulatan zalimatan walau kanat muslimah. Negeri kafir tapi adil. Maksudnya adil di sini hubungannya dengan rakyat ya. Karena syirik adalah merupakan kedzaliman yang paling besar. Maksud adil di sini hubungannya dengan rakyat. Negeri kafir tapi rakyatnya itu makmur. Ya, itu ditolong oleh Allah. Negeri Islam tapi rakyatnya didolimi, enggak ditolong oleh Allah. Ya, betul itu. Nah sekarang negeri Islam tapi rakyat tidak didolimi. Islam model apa itu? Ya, Islam cuman luarnya saja. Sementara negeri kafir tapi adil, nah berarti mereka mengamalkan Islam. Dan memang realitanya kayak gitu. Realitanya banyak negeri Islam rakyatnya tertindas, dolim. Banyak negeri kafir rakyatnya malah sejahtera. Itu memang ujian. Di antara sebabnya ya tadi itu, di antara sebabnya ya. Karena memang orang Islam itu selalu digoda oleh setan. Sehingga untuk berbuat baik itu sulit orang Islam itu. Kenapa? Digoda setan terus. Orang kafir enggak digoda sehingga mereka berbuat baik itu mudah. Namun kita enggak boleh menyerah. Ya, apalagi kita juga masih punya harapan dengan munculnya Imam Mahdi di akhir zaman nanti. Bagaimana di dalam hadis-hadis yang sahih yang menyebarkan keadilan. Imam Mahdi versi ahli sunnah wal jamaah. Ustadz, berkaitan dengan perintah dakwah, mana yang lebih utama? Hidup di lingkungan yang kondusif seperti di Malang ini dalam rangka memperbaiki diri,
2, merantau di negeri atau tempat terpencil dalam rangka mendakwahi mereka. Akan tapi khawatir dakwah sunnah terbatas sehingga kualitas diri menurun. Ya. Jadi ini lebih afdal mana? Tinggal di Malang, ngaji di sini, atau ke pelosok-pelosok dakwah di sana? Ya tergantung kapasitas orangnya. Kalau mampu ke pelosok, bisa dakwah di sana, kemudian juga masih memungkinkan untuk belajar ilmu terus. Ya mungkin dengan bawa MP3, ceramah-ceramah, bawa buku, sehingga ilmunya selalu bertambah terus. Mendengarkan ceramah di radio, streaming, dan yang lainnya. Dakwah ke pelosok, bagus dakwah ke pelosok itu. Dakwah ke pelosok itu bagus. Ada murid kami, dia lulusan Brawijaya, dan dia ikut program Indonesia Mengajar. Programnya Pak Anies Baswedan. Dan dia dikirim ke pelosok Lampung sana. Dikirim ke pelosok Lampung. Sudah Lampung pelosok lagi. Karena anaknya ini yang dikirim ini dulu ngaji. Dia anaknya pintar secara ilmu dan dia juga rajin ngaji, ikut pengajian-pengajian kita dulu. Maka ketika di pelosok sana di samping ngajar di sekolahan, dia juga ngajar ngaji anak-anak. Ngajar ngaji. Ternyata orang pelosok itu sangat senang. Kok masih ada orang yang mau datang ke sini ngajar ngaji. Sehingga sampai akhirnya bapak-bapaknya itu membuatkan surau. Ya, buat surau kerja bakti. Dari pohon-pohon ini dia ditebang, buat surau, disibukkan sendiri suraunya. Bahkan ketika dia ngajar ngaji anak-anak itu bapak-bapaknya di luar adu ayam. Ya, jadi kayak zaman jahiliyah dulu. Kayak zaman-zamannya jahiliyah dulu. Bayangkan. Artinya mereka amat sangat haus dengan ilmu. Dilulukan. Masya Allah dakwah ke pelosok sana. Yang penting tetap juga kita berusaha untuk istiqomah. Kita juga perlu selalu menambah ilmu terus. Jangan mandek ilmunya. Seperti itu. Karena itu rasanya itu kita perlu membuat pesantren yang sistem pengajarannya ya mungkin 4 hari ngaji, 3 hari dakwah. Atau 5 hari ngaji, 2 hari dakwah. Itu penting. Jadi misalnya 5 hari ngaji. Nah, 2 hari ini keluar dakwah. Dakwah di pelosok-pelosok sana. Mungkin kita punya punya daerah-daerah binaan. Ya seperti penting sekali. Jadi di samping dapat ilmunya juga perlu diberikan. Mereka sangat membutuhkan di pelosok-pelosok. Karena masyarakat kita masih banyak yang belum ngerti Islam yang benar. Contohnya dengan adanya radio ini. Radio dakwah Islamiyah 100,5 FM. Banyak orang-orang dari pelosok-pelosok Malang, pinggiran-pinggiran Malang. Setelah mendengar radio ini, mereka mengatakan kami baru tahu Islam. Baru tahu Islam. Jadi selama ini di daerah mereka enggak pernah diterangkan Islam yang sebenarnya. Sehingga baru tahu Islam setelah dengar radio. Sampai ada yang datang nangis-nangis, terima kasih, baru tahu Islam. Selama ini yang datang ke sana ada penceramah di sana enggak nerangkan Islam. Cuma mengadakan acara ini, acara itu macam-macam, gitu aja sudah makan-makan, gitu-gitu aja. Enggak pernah diterangkan Islam, ini tauhid, ini syirik, ini sunnah, ini nyimpang, ini halal, ini haram, ini boleh enggak boleh. Qala Allah Ta'ala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah dengar radio, senang mereka. Sampai ada dukun yang datang. Iya, dukun datang. Hanya untuk mengucapkan terima kasih. Kami baru tahu Islam. Kami sekarang sudah taubat dari perdukunan. Dia selama ini dukun togel. Dia taubat. Bahkan dia mengatakan, dia datang ke saya sambil mengatakan, Ustaz tolong nasihati saya. Yang keras gak apa-apa Ustaz, yang penting benar. Saya minta yang keras pokoknya. Pengen yang keras. Saya bilang Islam bukan keras-kerasan, Islam itu adalah pakai dalil ya. Seperti itu. Jadi memang butuh orang-orang itu. Makanya radio ini pengaruhnya luar biasa. Sehingga orang
dari dengarkan saja, ya mungkin nggak sengaja cari-cari channel, terdampar di 100,5 FM, dapat hidayah di situ. Bagaimana hukumnya kalau kita berwisata di tempat-tempat peninggalan bersejarah seperti Candi Borobudur yang menggambarkan agama Hindu atau Buddha? Tidak boleh. Jadi kalau mau berwisata itu yang boleh-boleh saja, ke Gunung Bromo tidak apa-apa, ke Batu tidak apa-apa, boleh, halalan thayyiban, ya. Tapi kalau ke tempat-tempat ibadah orang-orang non muslim nggak boleh, ke gunung ke Candi Borobudur dan yang tidak boleh. Itu tempatnya orang kafir, syiarnya orang kafir. Apalagi kita sampai nanti muji-muji, wah hebat, wah bagus, wah luar biasa, sampai seperti itu. Jadi kalau mau wisata ke tempat-tempat yang dibolehkan aja, jangan tempat yang tidak diperbolehkan. Pada buku Ushul Thalatthah halaman 67 pada dalil dan semua yang selain Allah adalah alam atau makhluk, dan saya salah satu dari alam tersebut. Yang dimaksud pada dalil pada konteks saya pengertiannya Allah atau makhluk. Saya itu kita maksudnya. Kita ini bagian daripada alam. Makhluk artinya kita ini. Kalau Allah adalah Khalik. Kriteria negeri syirik yang bagaimana? Tadi kan telah dijelaskan negeri Islam kan? Yang tidak seperti itu berarti bukan negeri Islam, berarti negeri apa? Negeri kafir. Jadi dengan mengetahui kriteria negeri Islam, otomatis selain itu namanya negeri yang bukan Islam, yaitu negeri kafir. Negeri Islam tadi apa kriterianya? Syiar-syiar Islam yang dohir, yang tampak, ya, di negeri itu, di seluruh pelosok negeri tampak. Contohnya seperti azan, sholat 5 waktu, sholat Jumat, sholat Id, puasa, zakat, haji, dan yang lainnya. Pakai jilbab tidak apa-apa, ya, pakai cadar tidak apa-apa. Ini namanya negeri Islam, di seluruh pelosok negeri. Syiar Islam itu tampak, itu namanya negeri Islam. Walaupun hukumnya bukan hukum Islam, kita bicara negerinya, negeri Islam. Berarti yang selain itu bukan negeri Islam. Mohon diulang masalah 2 kitab tentang sirah Nabi Muhammad SAW. Ya, tadi disebutkan tentang 2 kitab sirah yang direkomendasikan untuk dimiliki. Yang pertama-tama adalah kitab Ar-Rahiqul Makhtum. Terjemahan yang direkomendasikan adalah terbitan dari Darul Haq Jakarta. Kemudian yang kedua Fiqh Sirah, Fiqhus Sirah yang ditulis oleh Profesor Dr. Zaid bin Abdul Karim Az-Zaid. Jangan salah penulisnya ya, karena buku dengan judul Fiqh Sirah ini banyak. Penerbitnya Darus Sunnah. Iya. Kami dahulunya belajar pada ustadz-ustadz kampung membaca Al-Quran, dan akhirnya kami mengajarkan kepada tetangga-tetangga dengan bacaan yang makhraj dan tajwidnya masih kurang tepat. Apakah termasuk dakwah mengajarkan baca Al-Quran dengan ilmu minim? Ya. Kalau antum bisa mengajarkan, ya tidak apa-apa. Kalau tidak mampu, ya jangan. Karena syarat orang mengajar itu nomor 1 adalah ala basiratin bima yad'u ilaih. Punya ilmu tentang apa yang dia dakwahkan. Karena kalau enggak punya ilmu nanti keliru. Nah, kalau antum punya ilmu tentang tajwid, tentang makhraj, mengajarkan boleh. Kalau enggak punya ilmu, ya jangan. Nanti kan keliru nanti ngajarkannya. Jadi nanti kalau enggak punya ilmu keliru ngajarnya nanti. Itu kan bigunnah dibilang
bila gunnah. Ikhfa dibilang iklab. Gimana nanti? Ustadz, selesai kajian Rabu lalu, ana ditanya anak saya, Allah itu dari mana? Mohon jawabannya. Allah itu tanpa awal. Huwal awwalu wal akhiru wal dhahiru wal batin. Al awwal alladzi laisa qablahu syai'. Jadi Allah itu tanpa awal. Sudah ada semenjak segala sesuatu itu belum ada. Ya, itu jawabannya. Jadi Allah itu sudah ada semenjak segala sesuatu belum ada. Dan itu pertanyaan yang memang nggak ada jawabannya. Karena apa? Otak kita tidak mampu. Kita bahas zatnya Allah mendetail tanpa dalil, nggak mampu. Sehingga para ulama memberikan contoh. Kalau mau bahas Allah, ya bahas dulu ruh. Kita yakin punya ruh yang menyatu di tubuh kita. Yang mana ketika orang mati katanya ruhnya keluar. Nah sekarang coba, mana ruhnya? Katanya keluar. Seperti apa modelnya ruh? Seperti apa bentuknya ruh? Kita mampu tidak bahas? Mampu apa tidak bahas kita? Tidak mampu. Ya sudah, jangan bahas tentang zatnya Allah, gak mampu. Ruh saja yang dalam diri kita gak mampu, kok mau bahas tentang Allah? Jadi kita membahas tentang Allah itu yang ada dalilnya saja. Qala Allah Ta'ala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penjelasan para ulama, para salafus saleh, itu. Yang enggak ada dalilnya, ya sudah, kita enggak ngomong. Kita ngomong yang mereka ngomong, kita diam yang mereka diam, kita jalan yang mereka jalan, kita berhenti yang mereka berhenti. Jadi Allah itu al-awwal, sudah ada semenjak segala sesuatu belum ada, dan Allah tetap ada setelah segala sesuatu binasa semuanya, musnah semuanya. Wallahu alam. Itu dulu aja. Insyaallah kita nanti mulai kembali jam 1 siang, jam 13 tepat insyaallah. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.